Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ikhwani wa akhwati jamaah Majelis Taklim Baiti Jannati yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana biasanya kita di Sabtu malam Ahad ini kembali berkumpul bersama di dalam pengajian kita ini, yang kali ini kita yang menjadi tuan rumah, yakni Akhuna Yopi ya. Semoga pengajian kita ini memberikan barokah kepada rumah tangga beliau, wabil khusus kepada diri beliau, istri beliau dan anak beliau serta keluarga besar. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni masih melanjutkan pembahasan tentang anak. Yakni kita sudah mengetahui bahwa anak itu dia merupakan buah hati kita. Ya. Dalam sebuah sabda Nabi SAW dari Abu Musa al-Ash'ari, sesungguhnya Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, apabila mati anak seorang hamba, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, kamu telah ambil anak dari hambaku? Maka malaikat menjawab, ya. Maka Allah berfirman, kamu telah ambil buah hatinya? Maka malaikat menjawab, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku itu? Dan malaikat berkata, menjawab, ia memuji engkau dan istirja. Ya. Yakni dia berkata alhamdulillah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka apa kata Allah? Bangunkanlah untuk hambaku itu satu rumah di surga, dan namakanlah rumah tersebut dengan Baitul Hamd, yakni rumah pujian. Ini hadis dikeluarkan Tirmizi, ya, hadis ini hasan gharib. Subhanallah, ternyata anak itu buah hati. Ya, buah namanya kan, suatu pohon itu kan dia berbuah. Maka anak itu dia buah hati kita, kecintaan kita, ya kan? Dan orang yang diuji oleh Allah dengan kehilangan anak itu adalah ujian yang berat. Ya kan? Kita, apalagi istri kita itu, anaknya sakit saja dia yang merasa sedih gitu kan. Biarlah mama yang sakit. Begitu kecintaannya, begitu sayangnya dia dengan buah hatinya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengganti itu. yakni orang yang kehilangan anaknya itu dia tetap berkata alhamdulillah, yakni dia merasa bersyukur diuji oleh Allah. Itu semua datang dari Allah, anakku ini juga datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah membalas orang tersebut. Berarti orang ini adalah orang yang sangat sabar, ya kan? Ini orang yang satu tingkat kesabarannya seperti orang biasa. Yakni dia sudah berkata alhamdulillah. Biasanya kita dapat cobaan itu apa? Ya kan? Tingkatan terendah itu mengeluh. Tingkatan kedua tuh biasa aja gitu. Tingkatan yang tinggi lagi dia mampu memuji Allah. Alhamdulillah. Wah, ini susah ini kan? Coba kita dapat ujian anak bandel, ya kan? Yang paling rendah tuh apa? Ngamuk, ya kan? Marah sama anak itu. Ada yang biasa aja, tapi orang ini dia berkata, orang yang hebat, alhamdulillah, saya sedang diuji dengan anak.
Jadi kenapa dia berkata itu? Dia tahu ini dia akan naik kelas kalau dia berhasil. Subhanallah, ini berat memang. Yani ketika orang itu diuji, malah dia berkata alhamdulillah. Yang enak tuh kan kalau diuji itu kan hapus lambung. Sampai yang rusak sekali itu ada orang yang diuji oleh Allah itu malah berkata apa, Ikhwan? Apa salah saya? Yang paling ini lagi ngeri lagi, Allah itu tidak. Ini kan berbahaya sekali. Ya kan? Nah, ini memang berat. Maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala yakni bangunkan rumah untuk dia itu. yakni langsung Allah menyebutkan rumahnya itu beri nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Banyak orang memberikan masjid namanya apa? Baitul Hamdi, banyak muji. Berarti begitu besarnya hadiah dari Allah, balasan dari Allah kepada orang yang mampu berkata alhamdulillah tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia dibangunkan oleh Allah yang di situ adalah hadiah untuk dia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia masih mampu memuji Allah di saat ujiannya datang itu. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, anak itu adalah bagian dari usaha kita. Ya, sekali lagi, anak itu dia adalah bagian dari usaha kita sebagai orang tua. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang ialah dari hasil usahanya, dan anaknya adalah dari usahanya. Ini hadis dikeluarkan Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain. Dalam hadis yang lain dari Aisyah, Nabi SAW beliau pernah bersabda, anak seseorang itu dari hasil usahanya. Bahkan kata Rasulullah SAW, dari sebaik-baik usahanya. Maka bolehlah kamu memakan dari harta mereka. Ini hadis dikeluarkan Abu Dawud. Kemudian hadis yang ketiga dari Abdullah bin Amr bin As, ya. Sesungguhnya ada seorang laki-laki pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, yakni mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya harta dan anak. Ya. Dan sesungguhnya bapakku telah mengambil hartaku. Apa jawab Rasulullah SAW? Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu, dan sesungguhnya anak-anak kamu itu sebaik-baik dari usaha kamu. Maka makanlah dari usaha anak-anak kamu. Ini hadis dikeluarkan Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain. Dua hadis ini ikhwan dan akhwat, ya, dua hadis mulia ini mengandung beberapa faedah kita sebutkan dan hukum. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa anak adalah hasil bagian dari usaha orang tua. Bahkan tadi dikatakan sebaik-baik usaha orang tua itu adalah anak. Sehingga apabila kita mengetahui hal ini, kaidah ini, maka terjawablah pertanyaan selama ini dan tersingkaplah kemuskilan serta lapanglah dada kita ikhwan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa seseorang akan memperoleh kebaikan. Apa kebaikan itu? Yakni pahala dan ganjaran, kecuali atas usahanya sendiri. Apa contohnya? Misalnya surah An-Najm itu. Ini ayat terkenal sekali di kalangan kita. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seseorang itu tidak akan memperoleh kebaikan
kecuali dari hasil usahanya sendiri. Ini ayat ini merupakan kaidah di dalam agama kita, bahkan kaidah ilmiah yang umum, dan dia tetap umum ayat ini ya. Rasanya tidak menerima pengecualian. Nggak ada taksisnya kalau dalam ilmu usul ya. Apa itu? Bahwa seseorang tidak akan mendapat pahala atau ganjaran kecuali dari hasil usahanya sendiri. Dan anak itu adalah masuk dari usaha orang tua. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah tadi apa? Sebaik-baik usaha kita. Karena jadi anak itu masuk ke dalam ayat, yakni keumuman ayat tadi. Maka apa saja yang dilakukan anak kita, yakni anak yang soleh, dari amal-amal soleh ikhwan, maka kita sebagai orang tua akan dapat ganjaran ikhwan. Tidak akan mengurangi ganjaran untuk mereka. Lihat itu. Jadi anak kita dapat ganjaran, kita sebagai orang tua dapat ganjaran. Kenapa? Tadi kita dikatakan, yakni karena anak itu hasil usaha kita. Yakni penjelasan Nabi tadi, anak itu sebaik-baik usaha. Dan tadi ayat Allah tadi yang mengatakan bahwa manusia itu dia tidak akan mendapatkan atau memperoleh kebaikan melainkan dari hasil usaha dia sendiri. Dan anak itu hasil usaha kita. Paham sampai sini ya? Jadi ringkasnya itu ikhwan, setiap amal soleh yang dikerjakan anak, maka orang tua dapat ganjaran. Meskipun tidak diperuntukkan untuk orang tua. Lihat itu. Sama seperti seseorang yang menanam sebuah pohon ya, atau tanaman. Maka apa saja yang dimakan dari buah pohon itu atau tanaman yang ditanam itu ya, baik dengan seizin pemiliknya atau dicuri, baik oleh manusia atau hewan, maka pemiliknya, yakni orang yang menanam itu tetap dapat ganjaran, dapat pahala. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bi shadaqah." Tidak seorang pun muslim yang menanam satu pohon atau menanam tanaman lalu dimakan oleh burung dan manusia atau binatang, melainkan itu sedekah buat dia ikhwan. Ini hadis dari Bukhari. Ini hadis ini semangat bagi ikhwan mengerjakan penghijauan. Jadi kalau antum meniatkan menanam baik tanah antum sendiri atau tanah orang, ya kan? Antum sengaja lempar misalnya biji pepaya misalnya. Lalu antum berniat, ya Allah ini kalau dia tumbuh dapat pahala, entah yang makannya beruk atau burung. Ana juga kemarin tuh tumbuh di depan rumah ana tuh seri. Senang ana ngelihatnya. Pagi-pagi burung makan situ banyak pahala. Ada burung gereja itu ya, kecil kan burungnya kan. Kan seri itu kan besar kan. Kelihatannya dia makan. Enggak tahu juga dia mana yang merah. Tahu dia enggak mau yang hijau. Anda lihatin dari kamar waktu itu. Itu karena anak tebang tuh karena dapat nasihat dari Iwan ini, katanya pohon seri itu merusak apa? Dan memang ternyata akarnya sudah masuk ke bawah rumah. Tapi kalau melihat tadi itu anak banyak sekali burung yang ini, tupai juga.
Jadi antum yang punya rumah lalu antum nanam tanaman atau makan, lalu dimakan oleh hewan, dapat pahala antum. Ustadz, saya tidak nanam buah-buahan tapi nanam bungo, dapat apa? Kenapa? Betul sekali. Yakni ada kumbang yang menyedot sari patija itu. Bunga yang antum tanam bunga mawar, bunga melati. Kamboja ada nggak? Kamboja bunga kuburan ya? Iya. Tanam keladi juga. Keladi itu dimakan oleh babi ya kan? Sekarang jadi di bolu juga di Bogor. Nah, jadi bolu. Coba lihat. Masya Allah kan? Lihat ini Nabi yang mengatakan lalu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan, itu menjadi sedekah hewan. Jadi jangan anggap antum remeh punya tumbuhan di depan rumah, di samping rumah yang antum tanam itu. Berlomba-lomba lah antum yang punya ini. Apalagi punya tanah kebun di Pulau Enggano, ya kan? Wah, lebih lagi tuh. Kelapo lebih ini lagi kan? Banyak yang ngambilnya kelapo kan? Tupai ya kan? Nah, antum doakanlah teman antum yang di Enggano. Nah, ini hadis yang kedua. Tidak seorang pun muslim yang menanam pohon, melainkan yang dimakan dari pohon tersebut sedekah baginya. Dan apa saja yang dicuri dari pohon tersebut sedekah juga baginya. Demikian juga yang dimakan binatang sedekah baginya. Dan yang dimakan burung sedekah baginya. Dan tidak diambil atau dikurangkan oleh seseorang pun, melainkan sedekah baginya. Jadi antum jangan khawatir kalau diambil orang, dicuri orang. Antum saudara. Mari kita ambil pohon. Ada yang menanam pohon sini? Sodako ya. Bukan itu. Ini bagi kita yang punya pohon, bukan yang nyolong pohon. Ya. Ini ngantuk ngajinya kan. Woi kecil itu amri kalau ngembek itu sedekah. Bukan ini yang punya buah, bukan yang ngambil buah. Ya. Itu lihat tadi itu, masya Allah nih. Ternyata agama kita itu berbicara tentang lingkungan hidup loh. Berarti Nabi ini menggemarkan kita untuk apa? Menanam. Maka ibu-ibu nih, kalau ada yang suka menanam pohon, merawat merawat bunga, itu menjalankan perintah Nabi. Ini Nabi mengajar dua hadis ini. Nabi yang mengatakan tidak seorang pun muslim yang menanam satu pohon. Lihat tuh. Apa itu satu loh? Apalagi 1000. Ya kan? Itu satu macam tumbuhan, apalagi berpuluh tanaman. Coba antum ada duren, ada rambutan, ada salak, ada tebu, ya kan? Antum masih kecil dulu sering kan nyolong tebu kan? Itu pahala itu, nggak pakai pisau lagi, bukanya pakai gigi itu lah. Betapa antum kuatnya gigi antum dulu dari tupai ya kan? Kupas lah itu sampai berdarah-darah lah itu tuh. Itu pahala bagi yang punya tebu tadi. Masya Allah, gemar kita ternyata. Jadi ternyata orang berbicara tentang penghijauan. Rasulullah 1400 tahun yang lalu beliau sudah nyuruh nanam tumbuhan itu. Ya. Kemudian masalah tadi bahwa memberikan manfaat tadi ini khusus anak kepada orang tuanya dan tidak meluas kepada orang lain. Adapun orang lain tidak akan sampai pahalanya karena seseorang itu bukan anak kandung.
yakni memberikan atau menghadiahkan pahala amal solehnya atau ibadahnya kepada orang lain, bersedekah atas namanya atau menghajikannya atau mempuasakannya, yakni puasa nazar kalau menurut satu pendapat. Ya, dalam hal ini Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau menafsirkan surah yang namanya surah An-Najm itu, ya, surah An-Najm, yakni ayat 39 itu, ya, yang artinya itu yakni sebagaimana seseorang tidak akan memikul dosa orang lain, demikian juga seseorang tidak akan memperoleh pahala kecuali apa-apa yang telah ia usahakan untuk dirinya sendiri. Nah, kata beliau di tafsirnya itu, dari ayat yang mulia ini Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepaham dengan beliau telah mengeluarkan hukum bahwa bacaan Quran tidak akan sampai hadiah pahalanya kepada orang-orang yang telah mati, karena bacaan itu bukan dari amal mereka atau usaha mereka. Oleh karenanya Rasulullah SAW beliau tidak pernah menyunahkan umatnya untuk menghadiahkan pahala bacaan Quran kepada orang yang telah mati, dan tidak juga pernah menggemarkannya, dan juga tidak pernah memberikan petunjuk kepada kita, apalagi dalil atau nas yang tegas. Dan ada juga isyaratnya, dan juga tidak pernah dinukil dari sahabat. Ada sahabat kirim Al-Fatihah, yang kalau ini itu ila hadrotin apa, sampai Nabi juga dikirim Al-Fatihah, ya kan? Betul kan? Dan seterusnya kan? Gitu. Nah, ini menurut pemahaman kita itu nggak ada. Karena tadi itu jelas itu seseorang dia tidak akan mendapatkan melainkan dari hasil usahanya sendiri. Tidak pernah dinukil oleh sahabat itu ada kirim Fatihah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keluarlah kaidah yang dibuat oleh para ulama, salah satunya Al-Imam Ibnu Katsir tadi. Laukana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau seandainya perkara itu baik, pasti para sahabat sudah melakukannya. Dan ternyata para sahabat tidak melakukannya. Berarti ini menjadi dalil bahwa perbuatan itu enggak ada. Karena itu hanya sebatas roh. Oleh karenanya para ulama mengatakan seperti Syekhul Islam, dan tidak menjadi kebiasaan salaf apabila mereka sholat sunat atau puasa sunat atau haji sunat atau mereka baca Quran lalu mereka hadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang telah mati dari kaum muslimin. Maka tidaklah patut berpaling dari mereka, yakni para pendahulu kita itu. Karena mereka para pendahulu kita, yakni salaf kita itu lebih utama dan lebih sempurna. Oleh karenanya kita tegaskan kembali di sini bahwa kedua orang tua akan memperoleh ganjaran dari amal soleh anaknya. Dari mana jalannya, Ikhwan dan Akhwat? Jalan yang pertama, perhatikan, setiap amal soleh yang dikerjakan anak, maka orang tua akan mendapat pahalanya. Meskipun sang anak melakukannya tidak diperuntukkan untuk kita. Dapat kita itu. Yakni seperti, yakni secara umum amal soleh apa saja. Misalnya anak itu mendirikan apa? Sholat fardu atau sholat sunnah, baca Quran, pokoknya seluruh amal itu pasti kedua orang tua dapat pahala. Anak pribadi waktu anak masih belum akil balik, umur 6 tahun itu kan sudah diajar puasa tuh. Apa mama anak bilang? Amri, puasa ya nak, itu untuk mama. Lihat tuh, sampai sekarang mama tuh udah ini puasa Amri. Memang Pak Amri nggak ini, tapi itu pahalanya untuk mama. Subhanallah. Nanti di sini kita mengetahui pembahasan kita sebelumnya kan, kenapa Islam itu menggemari kita punya banyak anak. Ada kan pertemuan kita beberapa kali yang kenapa Islam menggemarkan kita banyak anak. Itu tadi, dengan banyak anak itu kemungkinan dapat pahala makin banyak.
Dan itu mengalir terus. Kan kita ingat hadisnya, apabila anak Adam itu mati, maka putuslah seluruh apa? Amalnya, kecuali 3. Sedekahnya, jariahnya itu. Antum pergi ke masjid tiap Jumat, masukkan duit ke kotak duit, kelentung 1.000, 2.000, kelentung 2.000, kelentung 3.000. Itu jadi sedekah jariah. Atau ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu nih ngajarin anaknya, cucunya bacaan Al-Fatihah, itu manfaat. Makanya para guru itu, mereka orang paling banyak dapat pahala. Kenapa? Setiap muridnya itu melakukan amal yang dia ajarkan, ngalir kepada dia. Makanya para ulama itu orang yang dapat ini pahala banyak. Bahkan pernah dikatakan ada ulama itu dia nggak terlihat dia ibadahnya, mungkin sholat malam yang enggak. Tapi ternyata dia duluan bisa masuk surga. Kenapa? Ternyata muridnya itu, saya bisa ini karena diajar oleh ulama itu. Saya nggak bisa sholat ini kalau nggak dia yang ajarin, lihat itu. Iya kan? Bukan nggak kita bisa baca itu karena guru SD kita, betul nggak? Kita kenal kadang kita lupa itu. Kita masih ini dengan dosen kita apa. Padahal guru SD kita tuh yang ngajarin kita A, B, C, ya kan? Dulu zaman anak dulu nggak tahu antum. BU, Bu, DID, Budi, ya kan? YOYO, PIP, ya kan? Tidak? Yopi, ya kan itu. Dulu tuh ada Budi, ayunya ada Wati, adiknya ada Iwan. Nah, kalau nama ibunya tidak tahu nama siapa. Apa? Bapaknya tidak tahu juga. Tidak tahu. Yang tahu Budi ada itu namanya Bapak Budi. Dan di undangan masih tulis Bapak Budi. Nama aslinya tidak tahu. Itu memang sama itu kunyah lah itu kalau istilah Islam. Sama kayak Ambo. Nama Bapak Ambo sama Mama tuh di kampung tuh tidak dikenal. Dia dikenal Bapak Amri. Bapak saya Bapak Amri. Mak saya Mama Amri. Kenapa? Anaknya yang kelaya main sana sini, ya kan? Bapak siapa? Bapak Yudi. Mak siapa? Mbak Yudi. Maknya tidak tahu karena Yudi yang kelihatan sama sini. Gitu. Kenapa jadi bicara itu gitu? Gara-gara Iwan Budiwati tadi kok. Ya, jadi dapat itu. Niscaya dapat tuh Iwan. Kita dari apa yang dilakukan oleh anak kita itu. Dan kita ajar kepada anak kita itu dapat. Dan secara umum seseorang kalau ngajarin orang lain dapat. Coba antum bayangkan, coba ibu-ibu di dalam coba bayangkan, kalau ibu ngajarin anak baca hafal Al-Fatihah. Jangan biarkan, bukan enggak ini anak sekolah, bukan. Kalau Kutab Abu Bakar, Ustazah Kutab Abu Bakar yang ngajarin anak kita hafal Al-Fatihah, ustaznya yang dapat pahala setiap anak kita baca Al-Fatihah. Kan ngajari anak hafal Al-Fatihah tidak ada harus kita jadi ustaz, enggak. Hafal aja. Alhamdulillah, kan bisa antum Al-Fatihah kan? Tidak harus makhraj apa. Pokoknya hafal dulu. Kelak meluruskannya kan beda. Coba lihat. Coba antum, siapa yang ngajarin antum bisa hafal Al-Fatihah? Kalau anak apa anak? Nah, am dulu masih kecil tuh. Ain tuh payah. Nah, am. Wah, bayangan tuh lah nengok kapal apa tali pinggang hansip tuh no. Wah, mana gemetar kalau cara orang kayak dulu lah ngajar kan. Tapi anak ingat sekarang, Masya Allah ngalir terus Bapak nih pahalanya. Setiap ambo baca Al-Fatihah dapat gak almarhum pahala. Karena beliau yang ngajarin Al-Fatihah itu. Nanti setelah anak belajar dengan Ustadz Saripudin baru dilurus kan. Tapi hafalnya itu dari Papa gitu. Almarhum Pak Zainal bin Jayo bin Semin itu. Coba antum juga tuh. Gitu ya. Kemudian jalan yang kedua, yakni kita mendapatkan dari anak tadi itu umum. Nah ini yang kedua ini yakni khusus saja.
yakni terbatas dari nas atau dalil yang menyebutkannya. Apa itu? Yang pertama kita bisa dapat dari anak itu adalah anak bersedekah atas nama orang tuanya yang telah mati. Ini hadisnya ini dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi SAW, sesungguhnya ibuku wafat dengan mendadak, dan saya kira kalau sekiranya beliau sempat ngomong, bisa ngomong, niscaya beliau akan bersedekah. Maka apakah beliau akan mendapat pahala kalau saya bersedekah untuknya? Kata anak ini bertanya kepada Nabi. Dan saya pun dapat pahala, yakni ibunya dapat pahala, saya yang bersedekah dapat. Apa kata Nabi SAW? Iya, bersedekahlah untuknya, yakni atas namanya. Iwan, baik orang tua kita masih hidup, apalagi sudah mati. Ini ibu-ibu dengar ya. Jika kita bersedekah, niatkan kita, ini pahalanya untuk saya dan untuk orang tua saya. Ini karena ada dalil khususnya ini. Ini hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Malik, Ahmad, Ibnu Majah. Ini yang kita baca ini riwayat Bukhari. Lihat, banyak perawi hadis ini, yakni menunjukkan bahwa bersedekah atas nama orang tua itu adalah syariat dari agama kita itu. Yakni apabila mereka sudah meninggal dunia. Anak ini, bapak udah meninggal, lalu anak diberikan rezeki oleh Allah. Niat anak sekarang pengen bangun masjid, lalu pahalanya untuk beliau. Kasih nama masjid Zainal bin Jayo bin Saimina. Antum juga Iwan, saya ada yang orang tuanya udah meninggal, antum pasang niat itu udah dapat pahala Iwan. Saya nanti kalau saya ada harta, saya akan bangun masjid, pahalanya untuk orang tua saya. Gitu Iwan. Enggak, belum sanggup bangun masjid, sedekah tadi yang Anda bilang tuh, kelentung 1.000, kelentung 2.000, kelentung. Kebetulan kotaknya itu besi pula kan makin nyaring kan. Kadang malu pula kan, sambil tutup pakai telapak tangan kan. Ada orang nengok juga 2.000. Dari mana kau tahu? Itu bunyinya tadi itu kelentung. Iya kan? Nah, kalau duit yang kertas kadang nyangkut dah. Nah, jadi kita niatkan ini, kalau Allah engkau berikan aku rezeki, saya berniat nanti saya akan bangun masjid. Gak sanggup ya apa ya kita? 2.000, 10.000 niat. Ini karena ada dalil khususnya tadi. yakni ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, yakni ketika ibunya itu mau meninggal, dia seolah-olah ingin berkata, dia ingin bersedekah tadi. Maka anaknya ini menangkap itu. Bagaimana ya Rasulullah, andai aku bersedekah untuk dia, yakni meluruskan keinginan dia, melanjutkan keinginan dia tadi sebelum meninggal. Apakah dia tetap dapat pahala ya Rasulullah? Dan apakah juga aku yang melakukannya, melanjutkannya, dapat pahala? Kata Rasulullah, na'am iya. Tasaddaq anha, bersedekahlah untuknya, yakni atas nama kita itu. Disebutkan boleh juga sebut ini Pak pengurus masjid, bendahara masjid, pahalanya untuk ibu saya. Boleh aja. Ada tuh kebiasaan beberapa masjid tuh dia memang buka itu, yakni sedekah untuk orang tua. Yakni dia ditulisnya di amplopnya itu pahalanya untuk almarhum bapak ini, ya kan? Nah, tapi kalau ada yang tambahannya lain tuh itu sepertinya nggak ada itu. Ya, Fatihah tadi. Tapi yang sedekah atas nama orang tua tuh itu ada hakun. Adapun tambahannya itu perlu kita koreksi, perlu kita apakah ini ada atau enggak. Tapi bersedekah secara khusus, mau besar mau kecil, Masya Allah, itu jasad orang tua kita yang sudah hancur berkalang tanah mengalir kepada dia pahala yang kita niatkan secara khusus untuk dia. Ya. Kemudian yang kedua, membayar
puasa nazar. Ya. Yani orang tua kita dia pernah berniat bernazar untuk puasa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mati meninggalkan puasa, hendaklah walinya, yakni anaknya, menggantikan puasa itu yang dia mau kerjakan itu. Ini hadis Bukhari Muslim. Hadis yang kedua dari Ibnu Abbas, dia berkata, datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW dan dia bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah mati, telah wafat, tapi dia punya hutang puasa nazar. Apakah aku boleh puasa untuknya? Yakni membayar hutang nazarnya tadi, karena dia tidak sempat lagi melakukannya karena meninggal. Apa jawab Rasulullah SAW? Bagaimana pendapatmu kalau sekiranya ibumu mempunyai hutang, lalu engkau bayar hutang tersebut? Apakah hutang itu terlunas darinya? Jawab oleh wanita itu, iya. Maka kata Rasulullah SAW, maka puasalah untuk ibumu tadi, karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk kita tunaikan. Kalau hutang uang tadi itu hutang kepada manusia, sedangkan niat ibu kita mau puasa tadi itu hutang kepada Allah. Hanya saja dia tidak sempat membayarnya karena keburu meninggal. Maka kita ahli warisnya lebih wajib lagi, yakni membayarkannya kepada hutangnya kepada Allah itu. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, yakni yang khusus, ya, ibadah khusus, menghajikan orang tua yang masih hidup, akan tetapi dia tidak ada kesanggupan untuk safar tadi, entah karena usia tua atau karena sakit atau semacamnya. Jadi orang tua kita tuh tidak bisa pergi ibadah haji, maka kita hajikan dia. Ini dalilnya dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya ia berkata, Fadl bin Abbas pernah membonceng di belakang Rasulullah SAW. Lalu datanglah seorang wanita dari suku Khatsam meminta fatwa kepada beliau. Maka Fadl pun melihat kepadanya, dan wanita itu pun melihat kepada Fadl. Lalu Rasulullah SAW memalingkan wajah Fadl ke pihak lain. Nah, lihat ini. Ini jadi seorang Nabi SAW tahu Fadl ini, dia ini kepada pandangannya kepada wanita itu. Jadi beliau palingkan pandangan. Jadi ternyata pandangan mata ini kepada wanita yang menarik hati kita itu harus mampu kita lawan. Dan ini memang berat. Mata ini, apalagi sekarang ini ya. Dulu kita melihat orang itu harus pakai dengan begini, ya kan? Tapi sekarang kita bisa melihat orang tanpa orang itu tahu, yakni dengan HP, ya kan? Maka menjaga mata itu sekarang berat, ikhwan. Apalagi antum yang sudah ngaji itu, ya kan? Sering kita, para istri kita juga sering menegur kita apa yang dilihat itu, sehingga anak pernah melihat film itu kan, video yang beredar di reels Instagram itu, istrinya di depan itu kan, di depan dia main HP, istrinya nggak tahu suaminya nonton apa. Lalu anaknya ini, laki-laki ini nakal anaknya, kebetulan ada cermin di belakang itu kan, oleh anak laki-lakinya cerminnya itu ditaruh ke HP bapaknya, sehingga ibunya melihat apa yang dilihat suaminya itu. Abang nonton apa? Enggak, ini nonton Ustadz nih katanya kan. Serius? Iya, gitu kan. Padahal yang dia lihat wanita ya begitulah kan. Sudahlah, itu anakmu, lihat tuh cermin oleh anakmu, dia lihat belakang itu, dia lihat. Anda tertawa, ya Allah. Karena sekarang ini menjaga mata dengan berat. Kita cukup searching, bahkan masuk ke dalam itu.
Coba lihat sekarang itu, entah Instagram, Facebook, semua orang wanita-wanita tabarruj itu melihat, dan laki-laki bisa melihat ke dalam-dalamnya itu. Lihat, ngeri sekali zaman sekarang. Bahkan yang sering anak bahas sekarang ini judi itu, Iwan. Kalau dulu orang mau berjudi, dia harus datang ke tempat perjudian itu, entah di rumah, di diskotik, di mana lah, warung, ya kan? Gak bisa dia berjudi apa. Tapi sekarang judi itu datang, Iwan, masuk ke rumah kita, Iwan, masuk ke kamar kita itu, Iwan, masuk ke kantong kita, Iwan. Itu yang namanya judi online. Maka anak menasihati diri anak dan menasihati diri antum, Ikhwan, jauhi itu judi online itu. Apa namanya itu? Slot apa? Bahkan ada istilahnya bersedekah, ya Allah. Sedekah chip. Itu mencampur adukannya hak yang batil. Padahal Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campurkan yang benar dan yang salah. Sedekah itu pahala. Judi dosa. Masa judi dibilang sedekah? Coba lihat itu, Iwan. Antum, kita harus lihat itu, Iwan. Jangan antum tuh download yang kayak gitu. Ini parah sekali nih judi online sekarang, Iwan. Habis duit tuh ratusan juta, jutaan, puluhan juta, sampai ratusan juta itu. Sampai ada yang make duit orang, duit perusahaan, sampai ada yang jual barang orang tuanya. Orang tuanya pergi, diangkutnya itu kulkas, apa namanya, kompor gas, diangkutnya, men. Begitu pulang maknya, mana kulkas ini, mana kompor gas. Rupanya anaknya yang jual. Karena sudah, iya betul, ternyata karena anaknya itu sudah terkena apa? Judi tadi. Ngeri nih yang sekarang ini. Jadi berbahaya sekali itu yang sekarang itu. Dan anak bercerita seperti ini kenyataan. Antum lihatlah berapa banyak sekarang orang tuh. Antum lihat tuh orang main judi-judi itu. Dan suaranya kita udah tahu ini suara main judi. Iya kan? Kadang kita lihat duduk di mana, ya Allah, orang habis duitnya puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Memang judi itu membuat orang apa? Lupa. Padahal Allah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah ayat 90. Kata Allah, sesungguhnya minuman keras, judi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah, semua itu rijis, najis, kotor. Jauhi, itu perbuatan setan. Supaya kamu beruntung. Lihat di situ judi itu. Ini anak menasihati antum. Wajib antum menasihati adik antum, keluarga antum, siapapun juga. Orang dekat antum yang dia berjudi itu, nasihati dia dengan baik. Kalau antum berada di bawah kekuasaan antum, sita itu. Kalau anak antum, wajib antum. Kalau perlu sita itu apa? HP-nya. Benar, dosa kita. Kan kita dapat tanggung jawab. Ku anfusakum walikum naro. Sedangkan itu naro, neraka itu judi itu. Yang keempat, secara khusus ibadah yang dilakukan anak dapat pada orang tua, yakni menunaikan nazar haji orang tua yang telah wafat dan dia belum membayar nazarnya. Jadi ada orang tua kita berniat dia ingin pergi haji. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ada seorang wanita dari suku Juhaina datang kepada Nabi SAW. Ia bertanya, sesungguhnya ibuku pernah nazar haji, akan tetapi sampai dia wafat ia belum sempat menunaikan nazar hajinya. Apakah boleh aku menghajikannya, yakni membayarkan hutang nazar hajinya itu? Apa jawab Nabi SAW? Ya, hajikanlah untuknya. Bagaimana pendapatmu kalau sekiranya ibumu punya hutang? Apakah engkau akan melunasinya? Tunaikanlah hak Allah. Hutang tadi hak manusia. Nazar haji ini hutang kepada Allah, yakni hak Allah.
Karena hak Allah itu, kata Nabi, itu lebih berhak untuk ditunaikan. Ya, jadi menunaikan nazar haji orang tua yang telah wafat. Ini nazar haji ya. Nah, yang kelima, menghajikan orang tua yang telah wafat. Kalau tadi nazar, ini menghajikan. Jadi orang tua kita meninggal dalam keadaan dia belum pergi haji. Ya, ini yang dimaksud haji yang rukun Islam, itu haji fardu. Ini dalilnya ini dari Abdullah bin Buraitoh, dari bapaknya Buraitoh. Ia berkata, ketika aku sedang duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang perempuan. Ia bertanya, sesungguhnya aku pernah bersedekah kepada ibuku yang waktu itu masih hidup. Seorang budak perempuan. Nah, jadi dia bersedekah ngasih emaknya itu budak perempuan. Dan sekarang ibuku wafat. Maka berkata Buraidah, maka jawab Rasulullah SAW, kata beliau, wajib pahala atasmu. Dan kembali budak perempuan kepadamu sebagai waris, yakni disebabkan sedekahmu kepada ibumu ketika dia masih hidup waktu itu ya. Maka perempuan itu bertanya lagi, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku ada tanggungan puasa 1 bulan, maka apakah aku boleh menggantikan puasanya? Maka kata Rasulullah SAW, puasalah untuknya. Maka perempuan itu bertanya lagi, sesungguhnya ibuku itu belum pergi haji Rasulullah, maka boleh tak aku menghajikannya? Apa kata Rasulullah? Hajikanlah dia. Masya Allah. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Muslim. Dari sini hadis-hadis ya yang menjelaskan secara khusus, yakni beberapa ibadah atau beberapa amal soleh yang dikerjakan anak untuk orang tuanya, terbatas hanya pada 3 macam ibadah. Apa tadi? Sedekah, puasa nazar, dan haji. Ini satu pendapat. Ada beberapa pendapat ulama yang lain. Nah, ya, ini adalah satu pendapat, yaitu hanya sedekah, puasa nazar, dan haji. Tadi sudah kita sebutkan dalil-dalilnya. Ya. Adapun ibadah-ibadah yang lain, karena nggak ada dalilnya, maka tidak sampai. Apa misalnya seperti sholat. Bapaknya dulu nggak pernah sholat, lalu boleh nggak anaknya nyolatin? Maka tidak, karena tidak ada dalil. Bapaknya dulu nggak pernah baca Quran, maka boleh nggak anaknya? Karena nggak ada dalilnya, tidak ada. Walaupun secara umum kita baca Quran, dapat nggak orang tua kita? Dapat. Yang kita maksud ini secara khusus, mengkhususkan sholat, mengkhususkan baca Quran, karena itu perlu dalil khusus. Adapun kita sholat, kita tadi sudah kita katakan. Oleh karenanya tadi itu sudah jelaskan, berarti makin banyak anak kita, makin banyak anak kita yang ibadah, berarti makin besar kemungkinan kita banyak dapat pahala. Makanya seorang orang tua terkaget-kaget, kok amalku banyak, kok pahalaku banyak nih, kok surgaku harusnya surga pavilion bawah, kok bisa naik ke yang atas gitu. Ternyata anaknya tuh yang ini. Coba kan ada ustadz kita tuh siapa? 11 apa? Anak itu jadi ustadz semua. Bayangin, habis semua. Kan agak bahagia orang tuanya ini. Maka kita juga, kita sebagian ikhwan menangis. Cuma anak siko bandel lagi. Yakni siapa itu? Maling kundang. anak siko maling kundang pula kan. Ya Allah lah kenanggung gitu kan. Ya, ini sudahlah banyak anaknya soleh lagi. Soleh semuanya. Beruntung ada orang tua. Betul nggak? Masya Allah. Tadi tuh anak yang bandel tadi 1. Coba bayangin kalau 10 anak.
tambah saro lagi. Nah, itu. Jadi nggak ada ya kalau sholat itu. Tapi kita katakan tadi bahwa walaupun secara umum kita dapat pahala. Karena anak tadi itu apa? Sebaik-baik usaha kita. Menjadikan anak kita itu baik kita. Kan kita ingat gak kemarin? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidani. Maka orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi. Nasrani jadi Nasrani. Majusi jadi Majusi. Dalam hadis yang lain, kalau orang tuanya Islam jadi Islam. Antum jadi Islam ini kenapa? Rendra, antum jadi Islam kenapa? Kalau antum anak Josbus, otomatis antum nama antum Alek, ya kan? Alexander, ya kan? Gak ada antum jadi Rendra Satria, ya kan? Karena anak antum Josbus, otomatis antum jadi kafir, ya kan? Maka salah satu nikmat yang wajib kita syukuri, kita lahir kedua orang kita tidak capek-capek kita dapat ini. Mana kawan kita Ferry? Coba Ferry itu. Coba Ferry itu. Orang tuanya masih kufur, tapi dia jadi kufur dia kan. Tapi alhamdulillah Allah kasih hidayah. Capek dia dapat hidayah itu, berjuang dia. Nah, coba antum nggak capek-capek antum. Langsung aja tiap hari antum ngeliatin emak sholat, bapak sholat, udah biasa puasa. Kalau ngeliat tampang-tampang antum waktu kecil sholat main-main ini, pasti masuk ke dalam sarung imam antum. Yakin ampun. Iya kan? Iya. Nah. Itu kepala imam apa kepala gaib? Oh gaib. Kalau kepala imam, anak pernah sholat nih. Oh, mana kipas angin kecil dulu kan AC kan? Mana kipas angin bunyi, korak. Mana beribut, lagi sholat tahiyat ditepaknya puluh ini apa? Lepas itu apa? Peci itu yang mana ada gaib itu kacamatanya taruh di lantai, anak tuh lari-lari, ada. Dia karena belum belajar kan takut dia nak ngambil apa? Kacamata itu karena pemahaman orang itu tidak lagi sholat tidak boleh bergerak. Padahal boleh nggak? Boleh nggak Iwan? Antum udah pernah belajar fikih sholat? Boleh. Maju kalau misalnya batal apa orang depan lalu kosong, kita boleh bergeser, kita boleh ya. Oleh karenanya kita sudah membahas tadi ya, anak yang soleh itu memberikan manfaat yang sangat besar. Ya. Adapun ibadah yang lain maka tidak ada. Ya. Apalagi apa yang kita kenal yang namanya apa? Bacaan Al-Quran itu pahala bacaan Quran untuk orang yang sudah mati. Bahwa Al-Quran menegaskan bahwa Al-Quran itu untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Liyunzira man kana hayya, agar supaya Al-Quran itu menjadi peringatan bagi orang yang hidup. Surah Yasin ayat 7. Al-Quran itu hidayah, petunjuk bagi manusia. Al-Quran memberikan penjelasan dari petunjuk tersebut, dalil dan hujah. Al-Quran juga sebagai furqan, pembeda hak dan yang batil. Di dalam Al-Quran penuh dengan larangan dan perintah. Ya. Jadi dari Abu Hurairah dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu itu sebagai kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalam surah Al-Baqarah. Hadis dikeluarkan oleh Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, rumah yang tidak dikerjakan ibadah di dalamnya, seperti sholat, seperti bacaan Quran, maka Nabi SAW menyamakan rumah itu dengan apa? Kubur. Karena kuburan nggak boleh jadi tempat sholat dan tempat baca Quran. Berarti kalau ada rumah yang tidak nyo orang sholat di situ, tidak nyo orang baca Quran, berarti itu sama seperti kubur. Pantesan rumah itu seram. Walaupun rumahnya tapi seram.
sehingga karena peti kuburan pelaku terus serang. Pulang ke rumah istrinya dibikin jengkel, pulang ke rumah suaminya malah bikin. Yang kedua yang dapat kita pahami bahwa kuburan bukan tempat baca Quran, apalagi tempat menamatkan Al-Quran. Karena ada orang menamatkan Quran malah di kuburan. Apa husuknya baca Quran kuburan, ya kan? Yang ketiga, sekali lagi kita memahami dari sunnah Nabi SAW bahwa Quran bukanlah bacaan untuk orang yang telah mati. Kalau Quran itu boleh dibacakan untuk orang-orang yang telah mati, tentu Nabi SAW tidak samakan rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Quran dengan kuburan. Dan tentulah Nabi SAW akan bersabda, jadikanlah rumah-rumah kamu itu seperti kuburan. Tapi Rasulullah sebaliknya itu. Oleh karenanya benarlah apa yang disebut Al-Imam Ibnu Katsir, tidak pernah dinukil ada riwayat seorang sahabat pernah mereka mengirim bacaan Quran kepada orang yang sudah mati. Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Ya. Kalau seandainya perbuatan itu baik, pastilah mereka para sahabat akan mendahului kita dari melakukannya. Karena tidak ada kebaikan melainkan sahabat sudah mendahului kita. Karena apa yang kita kebaikan apa? Coba sebutkan kebaikan apa yang kita. Sahabat sudah mendahului. Antum sholat sunat wudu, siapa yang mendahului? Bilal. Kita kan cuma niru Bilal. Bilal. Sebutkanlah semua mereka sudah nggak ada. Ya, kita tinggal meniru mereka. Ya. Mereka adalah orang yang paling taat, bahkan kepada Nabi SAW. Mereka yang orang yang paling paham perintah Nabi. Dari sini mereka paham bahwa bacaan Quran itu bukan untuk orang yang sudah mati, tapi untuk orang. Mereka paham bahwa anak adalah sebaik-baik usaha orang tua, dan masuk ke umuman firman Allah bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan kecuali dari hasil usaha sendiri. Oleh karenanya mereka para sahabat membatasi yakni pada anak, dan tentang anaklah mereka bertanya. Mereka tidak mengkiaskan kepada orang lain. Mereka tidak bertanya tentang orang lain. Karena mereka mengetahui orang lain tidak masuk dari keumuman dan kemutlakan ayat tadi. Yang terakhir, sebagaimana juga mereka membatasi bahwa amal yang khusus yang dikerjakan anak atas nama orang tuanya. Tadi kita menyebutkan dalam satu pendapat yakni hanya 3, yakni sedekah, puasa nazar, dan haji. Karena tadi telah disebutkan oleh Nabi SAW secara khusus. Ya, wallahu ta'ala alam. Barangkali ini ikhwan yang bisa kita sampaikan, yakni keutamaan dari memiliki anak yang soleh. Oleh sebab itu ikhwan, ana menasihati diri ana dan antum semua, terutama antum yang memiliki anak, nikmatilah anak itu ikhwan. Waktu itu enggak terasa ikhwan. Antum punya anak balita, nikmati, ajari dia dengan kebaikan. Jangan ada suara-suara khimar dalam rumah kita. Kalaupun antum berantem sama istri, jangan di depan anak-anak. Antum berantemlah di dalam kamar mandi. Antum teriak itu di dalam air bak kamar mandi itu. Teriaklah di situ, jerit-jeritan. Jangan sampai dengar, karena itu menjadi contoh bagi mereka. Tunjukkan kepada mereka bahwa kita akur. Ini memberi pemahaman, lalu tunjukkan kita orang tua yang baik. Mudah-mudahan itu. Antum lihat kita ngajak anak kita ngaji, dia tahu nanti itu. Antum kan ingat bagaimana gaya kita dulu waktu kita kecil, ya kan, memperlakukan kita. Dia juga begitu ikhwan. Jangan sabar punya anak.
Jangan mudah emosi dengan anak. Saya rohim dengan anak. Dan memang ini berat. Kadang kita capek ya kan. Ya, sayang anak. Dan waktu itu gak, antum kira anak tuh gak terasa Iwan. Itu anak kita perasaan baru berapa tahun udah besar. Anak aja ya Allah, si Jafar udah SMP, si Fahil udah kuliah, gak terasa. Anak antum berapa hari di depan? Udah 8 hari. Wah, bayang udah 8 hari. Minggu depan mau diakikahin ya? Undang kami dah? Iya. Makan kambing? Iya, Mas. Ya, anak mempertegas. Anak mempertegas saja. Gaji ya. Jadi disuruh kan dulu. Datang lagi. Anak mempertegas saja. Jadi minggu depan pengajian di rumah Irfan. Rumahnya dekat sekolah. Dekat dari sini. Iya, dekat sini lah di apa namanya tempatnya? Pasar berarti. Pasar Berati depan masjid Al-Ikhlas. Al-Ikhlas seberang itu. Jadi antum datanglah minggu depan. Ikut bener kok? Iya. Datanglah beliau sekalian mengakikah anaknya. Itu. Itu anak antum anak nasihatin, nikmatilah anak antum itu. Tak terasa itu. Tahu besar itu. Masih kecil. Masa lalu ditimang-timang tahu-tahu. Nantilah gadis. Kalau dia gadis payah, apalagi lah bujang. Itu anak-anak aja Pak sibuk sekarang. Anak tanya sama Rendra, iya sibuk kuliah di teknik. Sampai dinding rumah itu ditempelnya itu rumus-rumus dan gambar di itu di dinding. Ya Allah. Banyak penggaris, udah berapa penggaris itu yang dipakai. Nggak terasa tuh Iwan. Antum mana senang ngelihat tadi gendong bayinya. Ya Allah, ingat wangi mulut masih kan. Antum nikmatin ya, banyak orang tua yang gak bisa nikmatin anaknya Iwan. Wallahi, wallah. Orang-orang di Jakarta tuh Iwan, antum tahu dia pergi anaknya masih tidur, pulang anaknya tertidur. Bahkan anaknya itu lebih dekat kepada makanya mereka tuh weekend tuh ini untuk anak. Antum tiap hari ketemu anak. Mau sayang dengan anak. Ya Allah. Udah punya anak? Berapa? Sebelahnya 4, yang pertama 3. Barakallah. Berapa umur yang tua? Baru masuk kelas 1 SD. Masya Allah. 6 tahun. Sabar ya. Didik anak gitu. Sabar gitu. Ini masih muda-muda semua. Kadang emosi dengan anak kan jangan. Kerjasama dengan istri. Rahim kepada. Ingat istri kita melahirkan anak itu dengan berat, dengan susah. Kita marah-marahin anak kita ya. Makanya dibela oleh maknya. Kenapa kita marah? Kita marah dengan anak kita, dibela oleh maknya. Karena dia yang melahirkannya. Dia nggak berani aja ngomong sama antum. Kau marah-marahin anak aku yang melahirkannya. Oh lihat. Kalau marahin anak, antum pula kena marah. Karena dia, kamu tahu aja nyetror aja lu. Dia yang melahirkannya. Coba anak tanya kepada antum, paling kuat antum gendong anak berapa jam? Irfan lah yang anaknya masih ringan, berapa antum sanggup gendong anak? Berapa jam? Sehari sanggup tak? Nah, 5 jam? 2 jam? Pernah? Nah, 2 jam? Kalau sebesar yang kecil ini. Iya, itu nggak rewel anak antum. Coba dapat rewel, coba istri kita lihat, nangis tengah malam bangun dia, masih ucek-ucek mata, susuin. Lama kak. Ini istri kita itu bikin senang hatinya. Jangan ini anak kerjasama yang baik kan. Masa ini anak kita bisa kerjasama, sudah punya anak dia sendiri yang ini nasihat untuk anak juga. Antum jangan baper. Enggak sama juga, anak juga sama. Berat juga ngendong anak ya kan. Apalagi ngendong istri lebih berat lagi. Apalagi ngendong istri yang lagi ngendong anak lebih berat lagi. Sambil gendong tabung gas lebih berat lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita malam ini.
Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.